Uang jajan, Pak. Uang jajan. Iya, Oh Pak. iya, diberikan ke anak ya. Iya, diberikan, Jadi, lalu kan anaknya jajan kan, Pak. Lalu bapaknya iya, nggak dikasih apa-apa. cuma anaknya bilang aja, Pak, sudah selesai jajan gitu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi malam ini kita akan masuk ke pengantar ya, memasuki pemrograman C. Jadi banyak orang mengatakan C itu sulit dan sebagainya, tapi kalau kita mempelajarinya secara menurut anak tangga yang benar sebenarnya tidak sulit sih. Coba aja nanti dibuktikan ya. Coba kita lihat dulu. Ini coba saya share screen. Nah, ini share. Coba saya lihat dulu apa menurut pakar ya tentang bahasa C. Sudah terlihat ini sharingnya? Sudah. Ya. Nah, Sudah, Pak. Linus Torvalds, nothing better than C. Jadi Linus Torvalds itu adalah bapak pencipta inti dari Linux, kernel namanya. Kernel itu bagian intinya. Dan pendapat beliau tentang bahasa C bisa lihat dari sini. Linus, do you follow any development of any new programming languages? Do you see any language except C which is suitable for development of operating system? So I have to say, Nah, ini I'm kind Linus of Torvalds old-fashioned, ya, and Bapak I'm Linux. really interested. The reason I got into Linux or operating systems in the first place was I really love hardware. I love tinkering with hardware. Not in the sense that I'm a hardware person. Giving me a soldering iron is a bad idea. But I like interacting with hardware from a software perspective. And I have yet to see a language that comes even close to C in that respect. It's not just that C, you can use C to generate good code for hardware. It's that if you think like a computer, writing C actually makes sense. I mean, and I think the reason it works that way is the people who designed C designed it at a time when when compilers had to be simple and the language had to be kind of geared towards what the output was. So when I read C, I know what the assembly language will look like. And that is something I care about. Ini. Nah, demikian ya. Jadi menurut Bapak pencipta kernel Linux itu beliau menggunakan bahasa C untuk menulis kode kernel Linux. Kernel itu bagian inti dari Linux yang berinteraksi dengan perangkat keras seperti prosesor, hard disk, memori, layar grafis gitu ya. Jadi pernyataan beliau tadi cukup jelas bahwa untuk berinteraksi dengan perangkat keras, karena kernel itu kan berinteraksi dengan perangkat keras ya, beliau lebih cocok dengan bahasa C. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini nih? Nah, itu ya. Jadi kita ikut saja karena kita juga menggunakan Linux dan Linux-nya ditulis pakai bahasa C. Jadi ya kita gunakan saja secara langsung bahasa C itu. Lagi pula dengan menulis kode di bahasa C, kita tidak membutuhkan lapisan library yang lain ya. Beda dengan kalau kita menggunakan misalnya bahasa Python, tentu harus ada lapisan library yang lain, atau Java juga sama. Kalau C itu langsung, dia tidak membutuhkan lapisan library lain. Yang dibutuhkan hanya library C itu sendiri gitu
untuk berinteraksi dengan sistem operasi, yaitu Linux. Jadi latihan kita itu menggunakan bahasa C itu untuk mengenal lebih dekat sistem operasi Linux, gitu ya. Jadi kalau kita paham betul dengan bagaimana sistem operasi bekerja, maksudnya bagaimana sistem operasi mengatur memori, mengatur prosesor, mengatur apalagi ya, input output, maka mudah-mudahan dengan dasar yang benar ini tidak akan kesulitan untuk mempelajari sendiri software-software yang berdatangan baru. Gitu. Jadi kalau ada software yang baru berdatangan, tidak usah khawatir kalau kita mengerti sistem operasi, itu kuncinya ya. Apakah mempelajari sistem operasi itu sulit? Tentu sulit kalau semuanya ingin dikuasai secara langsung. Maka tugas saya adalah mengantarkan materi sedikit demi sedikit, jadi terkesan ya tidak terlalu rumit, bahkan sebenarnya cukup mudah ya. Nah, kuncinya satu, kalau ada kesulitan jangan malu-malu bertanya gitu ya. Kalau belum paham jangan malu-malu bertanya. Baik, saya share screen satu lagi ini. Entire screen, share. Oke. Office. Oh, besarkan dulu. Oke. Nah, ini cukup besar ya. Terlihat kan ya? Saya mau menggambarkan sesuatu di sini. Jadi kalau sebagai programmer, ini programmer, sorry. Ini insert text box. Programmer. Oh, besar sekali ini filenya. Terlalu besar. Nah, ini. Di sisi lain ada mana ya supaya mudah menjelaskannya. Saya sedang cari cara supaya mudah menjelaskannya. Ini komputer, ya. Nah, programmer itu menuliskan kode. Nah, sedangkan komputer adalah ini. Nah, seperti itu ya. Jadi programmer menulis kode program, komputer melaksanakannya. Nah, seperti itu. Namun kan tidak bisa langsung begini kan. Tidak bisa langsung dia. Karena kode program itu terdiri dari kata-kata yang dimengerti oleh si programmer. Dan komputer tidak mengerti kata-kata itu. Secara langsung dia tidak mengerti apa itu yang dimaksud dengan kata-kata itu. Ini harus melewati yang disebut dengan semacam ada yang gabung. Mana dia? Admit. Nah, ini dia. Oke. Lanjut. Seperti itu ya. Jadi kode program yang kita tulis itu harus ditranslasikan dulu supaya bisa dimengerti oleh komputer, karena programmer itu berkomunikasi, berkata-kata dan menyampaikan sesuatu menggunakan teks. Di dalamnya ada teks bilangan, begitu kata-kata yang hanya dimengerti oleh manusia, sedangkan komputer secara fisik dia bekerja dengan tegangan listrik. Lalu bagaimana bisa memahami itu? Tentu harus ada translasi gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan translasi ya sebenarnya mengubah kode program ini diformat ulang supaya bisa dimengerti oleh komputer gitu ya.
yang bekerja menurut deretan tegangan listrik. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana translasi ini dalam bahasa C? Misalnya begini ya. Ini disebut dengan source code. Atau format teks atribut. Ini dia. Ini source code. Ada yang pernah dengar source code? Kode sumber kode source code. Source code itu ya kode program. Contohnya, contoh source code itu adalah seperti ini. Saya contohkan cd opt src pgsql postgre 18.3. Jadi PostgreSQL itu adalah server database yang open source, kita bisa download dan kita bisa lihat kode programnya, source code-nya itu. Nah, ini misalnya para tadi and coba find name C. Nah, interfaces ECPG PG type sleep contoh saja misalnya. Nah, ini disebut dengan source code ya dalam bahasa C. Ya, jangan dilihat rumitnya dulu ini karena yang menulis sudah pakar ya. Yang kita lihat di sini ini kata-kata include, kemudian static void, lalu adjust frac days. Ini kan days hari ya, frac itu pecahan. Adjust berarti disesuaikan pecahan harinya gitu kan, di adjust, entah didekatkan ke menit terdekat atau ke detik terdekat dan seterusnya. Ini disebut dengan source code ya, kode program. Nah, ini yang sudah panjang atau yang punya saya sendiri, ada yang sedang saya kerjakan untuk percobaan itu. Ini mana ya? Nah, ini kan masih pendek tuh ya, sependek ini. Ini main artinya utama. Lalu yang lain-lain itu, ini kan kata-kata semua. Source code namanya ya. Ini yang disebut dengan source code. Nah, itu ya. Ada yang masih ditanyakan tentang apa itu source code? Atau ada yang pernah melihat source code? Iseng-iseng pernah buka-buka source code gitu. Kalau di Linux, semua source code-nya terbuka, kita bisa pelajari. Gitu ya. Gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini tentang source code? Permisi Pak, ini Ya. saya baru masuk Pak. Perkenalkan nama saya Raka Pak. Iya. Ini saya baru masuk Pak. Ini lagi bahas apa ya Pak? Maaf ya Pak. Oh iya, jadi ya nggak apa-apa. Saya juga baru mulai tadi, agak terlambat mulainya. Ini kita sekarang masuk ke intro. Intro itu pengenalan bahasa C. Ya, kita sudah mulai masuk pelan-pelan ke bahasa C, tapi sebelum ngetik-ngetik coding ya kita perkenalan dulu kan. Nah, ini jadi awalnya begini, programmer itu menuliskan kode program kan, yang seperti tadi kata-kata dan bilangan-bilangan. Itu yang dimengerti oleh programmer. Lalu komputer itu adalah mengerjakan tugas sesuai yang ada di kode program kan gitu ya. Namun kalau programmer itu kan manusia, berkomunikasi dengan kata-kata dan bilangan, sedangkan komputer itu perangkat elektronika, bekerja dengan tegangan listrik kan, yang disebut dengan tegangan logikal itu yang antara 0 dan 5 volt kan bekerjanya ya. 0 itu berarti bersesuaian dengan logika 0, 5 volt itu 1 gitu. Kalau biner 0101 kan berarti tegangannya 0505 gitu kan. 5 volt 5 volt. Bagaimana mungkin ini kata-kata bisa langsung dikerjakan oleh komputer karena ini berbeda format kan, yang satu format teks, yang satu format tegangan listrik. Nah, maka disebutkan translasi kan.
dibutuhkan translasi. Nah, translasinya apa? Nah, tergantung dari bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa C. Jadi source code-nya itu kalau dalam bahasa C ini ditulis dengan sesuatu gitu kan, nama file dan extensionnya C gitu. C itu berarti bahasa C. Misalnya my program. Nah, contoh gitu ya. My program titik C gitu ya. Contohnya, dan itu isinya contoh seperti ini, berisi kata-kata dan bilangan kan, yang ditulis sesuai dengan aturan dalam bahasa C kan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang source code ini dulu? Tadi siapa yang Raka yang bertanya tadi, apa sudah menjawab ya pertanyaannya? Oh, udah Pak, udah mengerti Iya, saya Pak yang iya. sedang dibahas, Pak. Nah. Iya. Ini Raka pernah lihat source code nggak tuh? Kalau source code, saya pernah ngerjain, saya baru-baru mulai Pak juga belajar coding di Iya. Python. Ya di Python itu kalau ada Ya. bikin kode-kode kayak kode perintah dan lain sebagainya itu termasuk Iya. source code kan Pak? Iya. Iya Pak. Sudah pernah Pak? Iya, benar. Iya, ya itulah source code, terdiri dari teks dan bilangan ya, simbol-simbol yang dimengerti oleh programmer kan. Iya Pak, yang kayak sama integer. seperti Python. Iya, Hmm. itu yang kata-kata di Python itu tidak bisa langsung dikerjakan komputer loh itu. Sebelum jalan itu harus ditranslasikan dulu menjadi format yang dimengerti oleh komputer, baru bisa jalan gitu kan ya. Ya sama dengan bahasa C juga, cuma perbedaannya ya kalau Python kan nanti terlalu teknis ya, tidak dikompilasi, jadi ya, lewat namanya itu kompilasi transpiler apa namanya ya, dan itu lebih lambat sebetulnya sih. Jadi dibandingkan C itu C lebih cepat sebenarnya kalau codingnya benar gitu. Kalau sama-sama benar ya cara codingnya antara C dan Python, C itu lebih cepat sebenarnya. Itu aja. Nah, sekarang setelah ada source code ini kan dimengerti oleh programmer gitu ya. Coba saya kecilkan dulu. Saya kecilkan dulu tulisannya menjadi 13. Oke, biar nggak terlalu. Ini masih terbaca ya? Masih Ini kecilan masih ya. Kalau kekecilan nanti saya besarkan dikit. Oh, kekecilan mungkin yang kecil sekali. Nah, gitu. Nah, dari source code ini, kalau kita perhatikan di aplikasi-aplikasi yang dipakai, jarang sekali sebuah project pekerjaan itu selesai dengan sebuah source code kan. Nanti ada banyak source code. Nah, nanti selalu menuliskan dalam banyak source code untuk menyelesaikan. Nah, ini misalnya ini my program 0, karena dalam programming mulainya dari 0 ya. Satu contoh seperti itu. Nanti ada lagi 3. Nah, ini sebagai contoh ya tadi PostgreSQL itu sendiri, atau bahkan yang ini nih CD mana tadi interfaces contohnya ECPG PG type slip. Nah, itu kalau kita lihat kan berapa yang extensionnya C itu? 1, 2, 3. Gini. Nah, gitu salah ya. LS yang C saja minus L. Nah, itu. Ini source code semua nih. Ada command, datetime, ini contohnya. Jadi sebuah project itu jarang sih yang diselesaikan dalam sebuah source code, selalu dipisah menjadi beberapa source code ya. Karena kalau ditumpuk dalam satu source code, maka satu
ini akan menjadi terlalu besar ukurannya ya, sebuah source code. Bisa sampai jutaan baris dalam sebuah file. Pertama akan menjadi terlalu besar sehingga sulit untuk memperbaiki jika terjadi bug. Kedua, berarti yang kerja seorang diri kan ya. Karena sebuah source code berarti satu orang yang mengerjakan. Tidak bisa bekerja dalam sebuah tim. Biasanya sih kalau sebuah tim pasti source code-nya jadi banyak, lalu ada satu orang yang tugasnya mengintegrasikan semua source code itu kan. Itu ya, jadi source code itu jarang selesai dalam satu ini. Nah, lalu antara satu source code dengan source code lain, itu ada saling ketergantungan. Misalnya, ini menjalankan perintah fungsi satu gitu ya. Mungkin di sini maksudnya hitung lalu angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Lalu hitungnya sendiri berada di sini. Nah, hitungnya sendiri dikerjakan di sini. Hitung. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada pemanggilan dari sini. Dari situng ini ke sini. Nah, gitu. Coba ini edit glue point, saya tambahkan dulu glue point-nya biar ini satu, lalu di sini satu. Oh, kalau ada glue point-nya berarti saya bisa, nah seperti ini. Glue point-nya hitung, lalu panggil hitung. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Ini contoh saja. Nah, seperti ini. Oh, apa nih? Nah, seperti itulah, penyamping aja. Seperti itu ya. Jadi, source code di myproc0 ini akan memanggil hitung, dan hitungnya dikerjakan di myproc2. Lalu barangkali di sini ada namanya ngeprint lah ya, setelah dihitung lalu dicetak, dikerjakan di sini. Lalu di sini akan memanggil print gitu. Nah, gitu. Nah, nanti di sini ada, coba glue point-nya saya geser dulu. Ini glue point-nya di sini. Oke. Nah, nanti print glue point-nya saya pasang di sini. Sini dan di sini. Nah, gitu. Ya. Lalu saya sambungkan ini ke sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa source code dipisah-pisah ya, supaya tidak semua kodenya mengumpul di sebuah source code. Nanti akan terlalu panjang dan tidak bisa dikerjakan secara tim. Mungkin tim A menjadi yang membuat myproc0.c, lalu anggota tim yang lain membuat fungsi hitung itu bagaimana mengerjakannya. Lalu orang yang lain, anggota ketiga mengerjakan yang printnya seperti apa. Lalu dari source code ini tinggal panggil aja masing-masing fungsinya kan. Ini disebut dengan pemanggilan call. Ini pemanggilan call, gitu ya. Tinggal panggil-panggil aja, jadi tidak dikerjakan dalam satu source code. Sampai sini ada pertanyaan tuh?
Oh, kalau ada yang ditanya, tanyakan aja. Bisa dilanjutkan? Lanjut Pak. Saya ngerti Pak. Ngerti ya? Nah, yang lainnya ngerti enggak nih? Yang lain diam-diam aja. Ngerti. Ngerti ya, gampang ya. Kalau sulit nanti cerita, nanti daripada ditumpuk, nanti di akhir jadi sulit. Nah, ini yang disebut dengan source code. Lalu yang translasinya bagaimana? Nah, masing-masing source code ini lantas mana dia? Ah, ini sekarang translasinya nih. Ini tahap berikutnya, ini namanya di object code. Ini namanya di apa ini? Di ini namanya dikompilasi atau dikompile ya. Dikompile menjadi object code. Object code itu yang dimengerti oleh objek. Jadi bedanya sama source code, programmer itu kan pelaku atau subjek kan. Jadi source code itu bisa disebut ya subject code, kode yang dimengerti oleh si subjeknya, si programmer. Supaya bisa dimengerti oleh komputer, ini harus dikompilasi atau dikompil menjadi object code. Objeknya itu ya komputer, berarti menjadi kode-kode yang dimengerti oleh si objeknya, yaitu komputer. Dan kelihatan di sini extensionnya berbeda ya. Kalau yang source code ini kan extensionnya, saya merahin lah tuh, titik C ya. Kalau object code itu extensionnya titik O. Nah, seperti itu. Bedanya itu ya. Yang satu ekstensinya titik C, filenya itu dengan ekstensi titik C itu source code. Kalau sudah menjadi object code titik O. Lalu berarti semua source code harus di-compile kan? Nah, ini di-compile menjadi myproc 1O. Nah, gitu ya. Ini di-compile juga nih. Nah, itu di-compile. Nah, gitu ya. Berarti ini pun di-compile juga. Itu menjadi object code. Kode yang dimengerti objek. Objeknya ya komputer kan. Jadi compile itu mentranslasi dari source code atau subject code yang dimengerti oleh programmer menjadi ini object code. Jadi kalau ada 3 source code berarti ada 3 object code kan. Nah terus bagaimana supaya menjadi sebuah executable di sini? Executable artinya able belakangnya itu artinya dapat gitu kan. Dapat di-execute menjadi sebuah file yang dapat dieksekusi. Padahal kita punya 3 object code ini kan. Nah, gitu. Dan kalau kita lihat source code-nya, antara source code itu kan terjadi komunikasi, pemanggilan. Ini hitung dikerjakan di source code myproc 1C, print dicetak ke printer dikerjakan oleh ini. Lalu bagaimana dengan object code supaya saling terhubung? Ini lantas yang disebut dengan coba dulu yang mana dia. Ya, ini 1, kemudian 2, dan enaknya jangan gini ya, susah melihatnya. Lainnya konektornya straight aja dah, straight. Oh, gitu, straight konektor, dan ini satu lagi. Nah, ini atau jangan di sini, satu lagi nih.
Ini saya buat satu lingkaran namanya link. Nah, ke sini aja lah. Satu. Mana deh? Dua. Tiga. Nah, di situ ini satu lurus. Nah, seperti itu ya. Jadi ketiga objek code ini di link supaya menjadi sebuah executable file. Hasilnya satu, sebuah executable file. Nah gitu ya, jadi ada dua, satu compile, satu link. Nah gitu. Ini compile ini saya beri tebal dan dicetak merah, lalu ini pun saya cetak merah. Tebal dan dicetak merah. Link itu kan apa sih bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya terjemahan dari link. Itu dikaitkan ya, dihubung-hubungkan gitu kan, di link itu. Terhubung satu sama lain link itu. Nah, ini. Oke, ini. Nah, seperti itu. Jadi ada dua tahap. Pertama, source. Jadi yang dimaksud dengan translasi dalam bahasa C itu kalau diuraikan menjadi dua tahap. Pertama, masing-masing source code itu dikompil menjadi objek code. Jadi kalau source code-nya ada tiga, ini ada tiga source code, maka objek code-nya pun ada tiga. Lalu untuk menghasilkan sebuah executable file harus di link. Itu ya. Nah ini penting nih. Coba ada yang bertanya nggak tentang masalah ini? Pemahaman penting dasar ini. Kalau ini masih belum paham, nanti ke depannya akan susah. Nah, gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Yo, kalau masih bingung, tanyakan saja, nggak usah ragu. Nah, ini. Nah, ini. Saya belum lanjut dulu nih kalau belum ada yang komentar. Coba komentar dulu apa tentang masalah. Ini satu bukan tiga ya, dua ini. Habis 0, 1, 2 supaya urut nanti kalau 4 nomornya. Nah, gitu. Kalau di Microsoft Windows itu executable file tandanya apa ya? Ayo, ada yang jawab gak nih? Kalau .exe kalau salah. .exe ya? Ya. Dot ini titik exe. Nah, ini tanda-tanda executable file. Nah, seperti itu. Kalau di Linux bagaimana? Tanda-tanda executable file itu. Kita lihat aja di sini. CD, opt, tensor. Nah, ini dia. Kalau di Linux berbeda sama dengan Windows, tidak ada extension untuk executable file ya, tidak membutuhkan ekstensi. Ini kita lihat di sini nih, tanda X ini. Itu berarti executable. Nah, kalau ini berarti seperti saya jelaskan minggu yang lalu, RWX pertama itu hak pakai untuk user. Usernya ini Abdul. Berarti Abdul bisa membaca, read itu membaca, bisa melihat
kode binernya karena tensor itu dalam format biner, lalu W itu bisa mengubah isi ataupun menghapus, X itu mengeksekusi. Nah, ini tandanya executable itu belakangnya ada X gitu ya. Hak aksesnya itu ada X, simbol X. Itu berarti executable. Kalau yang tiga karakter di tengah ini untuk grupnya Abdul. Jadi kalau Abdul yang saya tandai ini user, yang saya tandai ini adalah grup, dan untuk grup ini hak aksesnya ini. Jadi siapapun selain Abdul yang tergabung menjadi anggota grup Abdul, hak pakainya seperti itu. Dia hanya bisa membaca binernya, tidak bisa menghapus dan tidak bisa mengubah isi, terus bisa mengeksekusinya, gitu ya, bisa mengeksekusinya. Dan kelompok ketiga ini berarti untuk orang lain yang bukan Abdul dan bukan anggota grup Abdul, benar-benar orang lain, begitu, user lain, misalnya si Bedu gitu kan. Ini hak aksesnya berarti dia bisa membaca biner tensor, tidak bisa mengubah atau menghapus, bisa mengeksekusinya, gitu ya. Saya kalau melarang other ini tidak boleh membaca, tidak boleh mengeksekusi. Contohnya saya buat begini, other min r tensor. Ini nih, ini sudah nggak bisa membaca ya, dan tidak boleh eksekusi. Misalnya ini perintah yang hanya boleh Abdul dan orang lain dalam anggota Abdul yang mengeksekusi. Nah ini nih, berarti kan ini tiga-tiganya mati ya, tidak bisa menulis, tidak bisa mendelete, dan tidak bisa mengeksekusi. Itu proteksinya. Jadi hanya yang bisa mengeksekusi perintah tensor hanyalah Abdul dan orang lain yang menjadi anggota grup Abdul. Jadi kalau saya jalankan ini sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma ini bilangan-bilangan yang random ya. Ini tensor ini pelajaran memasuki machine learning ya, menuju artificial intelligence. Saya lagi belajar sih, cuma belajarnya tidak pakai Python tapi dari C itu langsung. Nah, jadi sudah jelas ya, ini kalau extensionnya C berarti source code dalam bahasa C, kalau extensionnya O berarti object code, itu bukan lagi format teks tapi format biner yang dimengerti oleh komputer, lalu ketika selesai di link menjadi executable. Ini contohnya saya lihat nih, misalnya ini kan ada main titik O ya, ada main titik C. Kalau main titik C ini teks dan bilangan ya, formatnya teks. Tapi kalau object code, nah seperti ini object code itu sudah tidak bisa dibaca lagi, sudah berisi simbol-simbol yang kelak nanti kalau sudah di link hanya bisa dimengerti oleh, bisa dieksekusi oleh komputer. Gitu. Berpasang-pasangan, ada main titik C, source code, lalu object code-nya main titik O. Tensor titik C, ini source code, object code-nya tensor titik O. Stat titik C, maka akan ada object code stat titik O. Nah, ketiga object code ini, main titik O, tensor titik O, stat titik O, lalu di link menjadi sebuah executable bernama tensor, gitu ya. Jadi seperti ini urutannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ini ya. Bisa, Pak. Bisa kan Pak. ya? Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi kalau ini yang paling mendasar ini dimengerti, mudah-mudahan sih langkah berikutnya jadi mudah gitu ya. Oke, nah sekarang apa ya, setelah ini selesai kita akan mengenal berikutnya. Setelah ini selesai lalu
sebelum mulai coding jangan terburu-buru coding dulu lah. Ini yang dasar-dasar dulu. Oh, insert new page. Mana new page? Insert. Mana new page-nya nih? Page, new page. Oke. Ah, ini dia. Oke, di sini ya. Nah, di dalam bahasa C itu dikenal dengan unit perintah yang disebut dengan fungsi gitu. Fungsi. Mana apa kemudian ini, guys? Line continuous. Okay. Nah, gitu. Jadi satu unit, satu satuan kode itu disebut fungsi. Misalnya ngeprint gitu ya, nah, itu satu fungsi. Jumlahkan satu fungsi. Print ke layar satu fungsi. Pangkat buahkan itu sebuah fungsi. Misalnya ini jumlahkan. Nah, itu disebut fungsi. Lalu di dalam fungsi itu bisa memanggil fungsi yang lainnya. Jadi source code itu berisi pemanggilan satu fungsi ke fungsi yang lainnya seperti ini. Nah, gitu. Ada fungsi yang sederhana sehingga tidak perlu memanggil fungsi lainnya. Namun ada fungsi yang rumit yang kalau diselesaikan dalam satu fungsi terlalu panjang maka dipecah menjadi file-file lainnya gitu ya. Seperti itu. Jadi satuannya adalah fungsi. Satu blok kode itu satu blok kode untuk sebuah fungsi. Nah, gitu, fungsi. Nah, sekarang coba saya contohkan ya fungsi-fungsi ini pakai bahasa yang mudah saja. Jadi saya umpamakan ada insert text box. Ini Bapak dan anak. Nah, skenario Bapak dan anak. Nah, ini nih. Misalnya perintah pertama ini sini. Oke, lalu perintah pertama itu tolong matikan lampu. Nah, perintah seperti ini nih. Jadi harinya sudah siang, sudah mulai 5:30 gitu kan, maka bapaknya ini minta tolong ke anaknya, tolong matikan lampu. Nah, ini. Seperti ini. Lalu dikerjakan oleh anak. Setelah selesai, maka si anak ini akan menjawab, melaporkan hasilnya sudah selesai, gitu kan? Nah, jadi kalau yang sudah selesai itu ini ke sini, lalu salah nih. Ini ke sini, lalu membalas dari sini ke sini. Nah, gitu sudah selesai. Nah, seperti ini. Oh, ini mau jam 10, tadi terlambat 10 menit, apakah boleh saya 10 menitnya saya tambahkan ya, jadi kita nanti berakhir di jam 10 lewat 10 menit, nggak apa-apa ya? Boleh Pak, boleh. Enggak boleh Pak, boleh Pak. Iya, tadi mulainya terlambat 10 menit. Nah, ini berarti pemanggilan all itu ya. Dan ini return. Atau returnnya di sini aja, return. Itu ya. Jadi bapaknya memanggil perintah ini, tolong matikan lampu, lalu anaknya matikan lampu dan kembali ke bapaknya sudah selesai begitu ya. Nah, yang ini kalau yang ini bagaimana? Satu lagi nih. Ini
belikan air sebotol air mineral. Gitu. Ini, apakah si anak ini cukup bilang sudah selesai ke bapaknya? Saya pertanyaannya gitu tuh. Nah, ini nih, coba nih. Ini bapaknya, ini anaknya. Coba, apakah cukup dia kembali ke bapaknya? Sudah, Pak, gitu. Apa yang kurang dari sini nih? Beli botolnya, Pak. Ya, datang ke bapaknya sambil bawa botol air mineral kan ya. Sudah selesai, Pak, dan dia memberikan sebotol air mineral kan. Berarti ini tidak cukup return, tetapi harus ada yang disebut dengan value. Dalam hal ini, value itu nilai ya. Nilai dalam bahasa pemrogramannya value. Nah, ini. Kalau dalam contoh ini ya sebotol air mineral. Itu kan ya. Jadi bedanya dengan perintah pertama ini return kalau tidak memberikan apa-apa disebut void. Sudah selesai dan tidak memberikan apa-apa ke bapaknya disebut dengan void. Nah, ini disebut dalam bahasa programmingnya void. Tapi kalau perintah kedua belikan sebotol air mineral sudah selesai dan ya sudah gitu kan, sebotol air mineral gitu. Sudah anaknya kembali ke bapak dengan mengatakan sudah Pak dan membawa sebotol air mineral. Jadi yang satu return void, yang satu return value. Gitu ya. Nah, ini kalau perintah seperti ini, belikan sebotol air mineral ini, berarti menganggap anaknya ini sudah punya uang kan ya. Jadi bapaknya tidak memberikan uang, belikan sebotol air mineral begitu saja. Lalu sudah selesai, lalu berarti yang anaknya ini sudah punya uang sendiri. Nah, kalau belum punya, berarti kita modifikasi nih perintahnya nih. Nah, ini nih. Call dan argumen. Namanya ada argumen. Argumen itu tidak hanya memberi perintah, tapi memberikan kalau dalam contoh ini adalah uang gitu ya. Nah, gitu. Jadi ke anaknya dia memberikan perintah dengan argumen uang gitu. Ada yang mengatakan input ya, inputnya uang, lalu dia bekerja. Tapi lebih cocok sih argumen, karena nanti bukan hanya input, bisa juga argumen itu output. Lebih cocok istilahnya argumen. Itu bedanya 3 ya. Nah, yang sederhana 3 dulu. Nah, 3 ini apakah ada pertanyaan nih? Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan tentang, ya ini yang disebut fungsi. Jadi yang bagian tengah ini bagian kotak tengah, ini fungsi. Nah, fungsi itu berarti di dalamnya adalah susunan perintah kan ya. Jadi pemanggilan fungsi pertama call tanpa argumen. Ini berarti tanpa argumen. Lalu returnnya void. Nah, jadi anaknya setelah mematikan lampu kembali ke bapaknya. Pak, sudah selesai. Dan tidak memberikan apa-apa ke bapaknya kan. Nah, kemudian fungsi yang kedua ini belikan sebotol air mineral dan bapaknya tidak memberikan uang. Jadi anaknya sudah punya uang nih kan. Lalu anaknya dengan uangnya sendiri beli, kemudian kembali ke bapaknya, sudah Pak. Gitu kan. Tapi kan tidak hanya itu, dia harus memberikan sebotol air mineral untuk bapaknya gitu ya. Maka ini returnnya
return value. Nah, gitu value. Value-nya ya sebotol air mineral itu. Nah, gitu. Lalu yang ketiga, belikan sebotol air mineral. Berarti argumennya adalah uang, karena ketika memerintahkan anak untuk membelikan sebotol air mineral, si bapak memberikan uang. Jadi argumennya uang, lalu anaknya menerima uang dan membelanjakannya. Sudah selesai, tentu tidak mungkin, Pak, sudah selesai. Pasti ditanya sama bapaknya, mana botol air mineralnya. Maka di sini ada return value. Nah, seperti itu. Tiga dulu lah ya, 3 jenis dulu fungsi untuk awal sebelum kita mulai mengetik sesuatu. Nah, itu ya. Oke, baik. Nah, untuk contoh, ini seperti ini contohnya nih. Jadi, kalau dalam bahasa C itu akan banyak source code kan, source code 1, source code 0, source code 1, source code 2, mungkin sampai source code 100 kalau banyak sekali source code-nya. Dari banyak source code itu pasti ada satu yang berisi entry point kan. Entry point itu artinya tempat program dimulai. Kan harus ada satu titik entry-nya di mana dimulai. Harus ada kan di mana dia mulai. Nah, dalam bahasa C itu tempat di mana dimulai itu adalah source code yang berisi fungsi ini nih, fungsi main. Main. Ini berarti entry point. Jadi dalam satu project kalau kita mau bikin sebuah executable file kan dengan ratusan source code, hanya boleh ada satu source code yang berisi fungsi main gitu ya. Karena itulah pangkalnya, titik pangkal sebuah program dimulai kan. Lalu di dalam main nanti akan berisi pemanggilan fungsi-fungsi kan. Yang fungsi-fungsi ini nanti dikerjakan di dalam source code lain. Jadi main ini adalah entry point. Nah, lalu kita lihat di sini susunannya. Ini yang dalam kurung ini disebut argumen. Kalau dalam kasus tadi Bapak minta dibelikan air mineral, berarti yang dalam kurung ini argumennya, uangnya gitu kan. Lalu ketika return, setelah selesai lapor, maka ini return 0 ini berarti memberikan nilai 0. Kalau dalam contoh tadi anaknya datang dan memberikan sebotol aqua untuk bapaknya. Kalau dalam fungsi ini berarti ini fungsi ini mereturn kode 0 gitu ya. Itu ya, jadi ini argumen, ini nama fungsinya, lalu ini argumennya. Argumen itu tidak hanya satu kan. Kalau belikan sebotol air mineral itu diberikan uang, berarti kan satu argumennya kan. Bisa jadi lebih dari satu. Misalnya si bapaknya memberikan kunci sepeda motor kepada anaknya. Jadi bapaknya memberikan 2 argumen. Satu uang untuk beli sebotol air mineral, kedua kunci kendaraan untuk anaknya pergi membeli, seperti itu kan contohnya. Jadi bisa 2, bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4, maksimum saya tidak tahu ya, saya baca dulu, saya lupa maksimumnya berapa tuh argumen input itu tuh. Tapi kalau sampai terlalu banyak argumen inputnya berarti ada keliru kode, tidak efisien ya. Sampai ratusan argumen itu berarti ada ketidakefisienan dalam kode. Itu argumen, lalu ini adalah returnnya. Nah, gitu ya. Kalau dalam C, return 0 ini artinya tidak ada error di dalam program. Ini kalau untuk fungsi main, entry point, return 0 ini artinya itu kode error ya. Kalau 0 itu berarti tidak ada error. Program ini sukses. Gitu.
maka return 0. Nanti akan kita bahas di Selasa depan ya. Selasa kita akan mulai masuk ke fungsi main. Jadi hari ini saya jelaskan dulu, ini latar belakangnya dulu supaya paham ini. Lalu kemudian fungsi-fungsi, jadi ada fungsi yang tanpa argumen dan returnnya void, tidak memberikan apa-apa, hanya melaporkan sudah selesai. Lalu ada fungsi yang tidak ada argumen, lalu mereturn value. Selain melaporkan sudah selesai, juga memberikan hasil kepada yang memanggil, kepada yang memerintahkan si pemerintahnya ya. Lalu ini, kalau ini berarti fungsinya menerima argumen dan memberikan hasil. Bisa juga menerima argumen dan tidak memberikan hasil, hanya laporkan selesai. Contohnya apa tuh? Fungsi yang menerima argumen, lalu si anak ini melaporkan bapaknya, sudah Pak, gitu, tapi dia tidak memberikan apa-apa. Contohnya apa tuh? Uang jajan, Pak. Uang jajan. Iya, Pak. Iya, diberikan ke anak ya. Iya, diberikan, lalu kan anaknya jajan kan, Pak. Lalu bapaknya nggak dikasih apa-apa. Cuma anaknya bilang aja, Pak, sudah selesai jajan gitu ya. Iya, Pak. Oh, itu tega sekali anaknya ya. Ya, itu contoh juga ya, seperti itu. Contoh lainnya misalnya tadi setelah bapaknya minum sebotol air mineral, kan botolnya mau dibuang ke tempat sampah tuh. Nah, berarti nak buangkan ke tempat sampah, lalu dia berikan botol air mineral itu, lalu anaknya setelah selesai membuang ke tong sampah, balik lagi ke bapak, sudah dibuang Pak, gitu kan. Itu kan contoh kedua, selain contoh yang pertama tadi. Nah, seperti itu, contoh-contoh yang mudah dulu. Seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan Selasa depan, kita akan membahas tentang fungsi main. Ini ya. Baiklah, saya harap ini cukup mudah dimengerti ya sesi kali ini. Saya nggak mau terlalu cepat lah, nanti terlalu pusing. Ini aja dulu seperti ini. Jadi ingat, ini ada source code, object code, dan executable file. Lalu ini fungsi, argumen, dan returnnya. Return itu pengembaliannya. Baik, terima kasih. Ini sudah 10:12. Apakah bisa saya akhiri ya? Nah, ini nanti saya letakkan di YouTube. Cari saja kompetensi 0,0, kata kuncinya, nanti sesi-sesi pertemuan kita itu ada muncul semua. Baik, terima kasih. Sampai malam, sampai jam 10:13. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kita lanjutkan Selasa malam depan dengan tema fungsi main. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih.